Mau tanya, apa yang terjadi jika kondisi mobil parkir dan posisi shift di P lalu ditabrak keras kendaraan lain sampai mobil bergeser atau bergerak? Itu dengan mengganti cooler bawaan, alias tidak menggunakan coolant lagi. Oh ya betul. Kenapa tidak dipasang secara seri? Jadi cooler eksternal yang baru sebagai support dari yang sekarang, Paham, bukan maksudnya, menggantikan. Tebel. Tinggi ya, kita ngomong tinggi Iya. ya. Tinggi, panjang, beda. Ini yang HRV segini. Hah? Kembali lagi di channel YouTube Domo Transmisi, di obsesi obrolan seputar transmisi episode 82. Seperti biasa, kembali lagi bersama saya Arya dan Bapak Supervisor kita. Bapak, gimana kabarnya kok? Aman. Oke lah guys, jadi seperti biasa guys, kita kembali lagi di segmen obsesi. Jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan seputar transmisi mobil Matic, terus perawatan mobil ataupun permasalahan mobil, boleh tulis aja di kolom komentar dengan hashtag obsesi. Nanti akan kita bahas di video-video berikutnya. Nah tapi buat teman-teman yang sudah sangat berantusias untuk bertanya nih masalah-masalah pribadi mobilnya, teman-teman nggak cuma nanya dan dapat jawaban aja dari kita, tapi kita akan selalu membacakan 2 orang pemenang yang beruntung yang akan mendapatkan merchandise dan perawatan oli Matic gratis. Nah, tergantung lokasi lah ya. Kali ini gue akan membacakan nih 2 orang pemenang dari obsesi episode 69 yang telah kita pilih. Oke, langsung aja gue bacakan ya guys. Yang pertama dari @wisnufirmansyah strip S6W hashtag obsesi, salam kenal Ko Freddy Mas Arya, mohon pencerahannya. Kalau Matic jeduk, selain pengecekan transmisinya, bagian apa saja yang perlu dicek juga? Apakah perlu dicek engine mounting electrical Matic? Karena kalau ke bengkel umum selalu divonis transmisinya, padahal tidak selalu bagian transmisinya rusak. Ada bagian-bagian pendukung lain yang perlu dicek. Tolong pencerahannya ya Ko Freddy dan Mas Arya. Kalau dijawab ntar dapat pahala. Amin. Nah, untuk pemenang yang kedua akan gue bacakan langsung, yaitu dari @dekandra hashtag obsesi. Halo Ko Freddy dan Kang Arya yang baik hati, mohon pencerahannya. Expander CVT ketika posisi di D saat stop and go di kemacetan, RPM jadi drop ke 500-an saat mobil direm, tapi akan normal kembali ketika dibiarkan merayap tanpa digas atau rem. Kondisi AC nyala ataupun mati sama saja seperti itu. Apakah memang karakter mobilnya atau ada masalah? Sekian, saya selalu Ko Freddy dan Kang Arya. Jaya terus, Domo Transmisi, jaya, jaya, jaya. Jadi buat orang pemenang itu boleh langsung hubungin admin aja buat verifikasi ya akunnya. Kalau itu akunnya memang punya kalian, nanti tinggal dipilih mau giveaway baju sama mug cangkir gratis atau perawatan oli Matic. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung mau masuk ke obsesi. Nah, tapi gue pengen infoin dulu ke teman-teman. Jadi di bulan 3 antara pertengahan atau akhir bulan itu kita bakal buka cabang baru di Ciledug. Sebenarnya bukan cabang baru, tapi cabang Domo Transmisi Bintaro yang kita pindah ke tempat baru, yaitu lokasinya di Ciledug. Nah, nanti lokasinya itu bakal cukup besar. Itu bakal muat 30 sampai 35 mobil. Jadi buat teman-teman nanti di situ servisnya nggak cuma Matic aja, itu bisa servis mesin, servis kayak kaki. Di situ pun nanti kita pasang mesin checking. Jadi kalau yang mau ngecek kayak kakinya yang masalahnya aneh-aneh gitu, ya boleh lah nanti di situ pengecekan bisa. Jadi di situ nanti sistemnya bakal jadi one pit stop, lupa namanya. One stop service. Astagfirullahaladzim. Lu pernah nonton drama Cina nggak? CEO yang menyamar gitu. Nah ini Ini nih. Nyata diem-diem ya produser kita ini. Nyata CEO yang CEO menyamar. juga anjir Asad. Jadi di situ bakal cukup lengkap, jadi lebih enak lah servisnya. Stay tune terus antara bulan 3 atau bulan 4 lah ya. Sama gue pengen info juga, lagi ada promo ya, ganti oli sama ganti filter gratis anti jeduk. Sengaja kita taruh di awal dulu biar nggak ada yang kelewat ya kan. Jadi ganti oli sama ganti filter itu kita gratiskan anti jeduk sekarang, tapi terbatas hanya 5 orang per harinya. Nah jadi buat teman-teman yang mau ganti oli sama ganti filter, ini lagi gratis nih anti jeduk. Kita lagi bagi-bagi secara cuma-cuma ya kan. Jadi langsung hubungin admin aja buat dapetin promo atau anti jeduk gratisnya. Itu per hari hanya 5 mobil ya. Oke. Langsung aja kita masuk ke pertanyaan pertama guys. Dari Erik Cajah 2492 hashtag obsesi. Kang Arya dan Ko Freddy, mau tanya, kan ada video Domo Transmisi yang bilang CVT CR-V berbeda dengan yang ada di HR-V Brio Mobilio. Nah, bisa nggak build CVT CR-V dipasang di mobil tadi? Jika nggak bisa, apa bisa dipasang di mobil lain seperti Wuling Almas? Terima kasih sudah dijawab. Jadi Apa kok?
Sebenarnya kalau belt CVT itu kalau gapnya nggak terlalu jauh, bedanya cuma sedikit, itu kita masih bisa saling pakai punya mobil lain. Tapi ada tapinya nih. Apa tuh kok? Nanti kalau kita pakai belt yang terlalu pendek atau terlalu panjang, itu nanti pengaruh ke rasio Oh iya. dan top speed dari itu mobil. Benar-benar. Nah, bisa nggak? Sebenarnya bisa-bisa aja. Karena contoh, Elgrand CVT E52 dipakein beltnya T31 misalnya. Bisa nggak? Bisa-bisa aja. Cuma Nanti, karena ukurannya nggak sama persis, masuk sih masuk. Coba nanti pas di jalan, nanti top speednya nanti beda. oh, Pengaruhnya nanti ke situ, pasti ada pengaruhnya. Cuma kalau kita ngomong CR-V mau dipakai di adeknya, di Mobilio, HR-V, kita belum pernah dan menurut kita nggak bisa karena gapnya terlalu jauh. iya. Soalnya punya HR-V dan Mobilio kecil banget. Belnya kecil. Nah, Tapi sedangkan kalau yang Honda CR-V, turbo gede dia. Civic Turbo lebih gede, beda jauh, tebel, tinggi ya kita ngomong tinggi Iya. ya, tinggi, panjang beda. Ini yang HR-V segini. Hah? HR-V segini 2 jari saja. HR-V segini. Kok masih gitu tangannya? Gak apa-apa kan? Ya, Rusak. 2,5. Rusak. Nah, masih posisi jarinya begitu. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa kan gini ya. Spiderman. Spider-Man makanya Spider-Man ini kan. Oke lah, next ya kok ya. Dari @Dimas Pangestika 3T. Hashtag obsesi Mas Arya dan Ko Freddy. Numpang tanya dong, cara perawatan mobil Toyota Avanza Veloz Hybrid EV. Waduh, ini nih. Ini mobil Avanza masih anget-angetan. Masih anget-angetan. masih anget. Saya baru pertama punya mobil hybrid EV. Terima Emang kasih. di jalan udah ada? Belum pernah lihat. Gue belum pernah lihat loh. Nah intinya gini, kalau perawatan mobil hybrid itu kita mesti jaga filter di dalam yang baterainya itu loh. Iya. Nah di situ ada filternya itu lebih ke memfilter udara kotor sih. Oh, yang filter itu ya? Ya, nah kalau kenapa filter itu mesti kita jaga? Kalau dia mampet, otomatis baterai itu nanti panas, nggak dapet sirkulasi dari AC atau angin yang ada di dalam kabin. Nah kalau itu mampet, baterai cepet panas. Baterai kalau udah cepet panas itu nimbulin problem, ya kan? Balik lagi, sesimpel itu sebenarnya cuma di filter itu aja. Kalau mobil hybrid, kita bukan pakarnya hybrid, tapi yang sudah yang kita tahu perlu dijaga soal kebersihan interior sih yang pasti. Iya. Kebersihan interior sama filter yang untuk ke baterainya itu perlu dijaga. Oke. Terus apa lagi? Biasanya aki, mobil suka lama nggak hidup, akinya suka problem. Nah nanti dari aki yang problem ngaruh ke hybridnya, sistem hybridnya ya kan? Nggak jauh-jauh dari situ. Dari Pijoe 7342 hashtag obsesi. Kak Arya dan Ko Freddy mau tanya, apa yang terjadi jika kondisi mobil parkir dan posisi shift di P lalu ditabrak keras kendaraan lain sampai mobil bergeser atau bergerak? Penyok. Ya pasti penyok atuh. Mungkin yang ke gearboxnya ya. Yang di gearboxnya Bisa aman, bisa tidak. Kalau aman ya karena mungkin part di bagian dalamnya nggak kena. Cuma kalau part di bagian dalamnya kena, paling yang pengunci itu doang ya kok ya? Iya. Pengunci itu doang kayaknya. cuman kalau sampai itu patah juga sama aja. Iya, harus turun. Harus turun sama aja. Mesti turun buka. Iya, heeh. Memang nggak, ini kan kondisi nggak normal ya, Iya. maksudnya lagi parkir tiba-tiba dihantam dari belakang Iya. ya kan, ini kan nggak setiap saat terjadi kan, Anjir, nggak, iya juga ya. nggak kondisi normal juga kan. Cuma yang pasti mobilnya penyok ya kan, kalau di transmisinya ya mungkin P-nya patah, pengunci P-nya patah. P kalau sampai patah gimana? Ya mobil sebenarnya masih bisa jalan, nggak ada masalah. Cuma waktu kita masuk P, Nggak dia mau nggak ngunci. nyantol, dia nggak ngunci itu. Nah, cuma yang ditakutin apa? Serpihan patahannya itu Iya. nanti kegerus ke Dia ke antara yang lain, karena yang lain kan komponennya berputar kan. Nah, itu lebih masif lagi kerusakan nanti. Iya, cuma kan yang memang nggak umum ya, kalau lagi kondisi di parkir tiba-tiba kena hantem. Ya ada apesnya juga iya ya. Iya. Oke, next ya. Dari Abdul Rosid BT2QT. Hashtag obsesi. Serius nanya nih, saat macet di turunan yang tidak curam, saya pindah ke N, tarik rem tangan. Ketika mobil di depan jalan kurang lebih 5 meter, terus berhenti lagi, saya cuma lepas rem tangan, posisi masih di N. Dan mobil saya jalan pelan mendekati mobil depan, terus saya rem lagi. Pertanyaannya, apa merusak transmisi kalau gitu? Maaf, saya baru pindah ke Matic. Soalnya dulu pas manual saya begitu. Harusnya aman lah, Pak. Kayak Nggak ada gini, masalah. Nggak ada masalah. Jadi kalau turunan dia lepas rem Iya. karena posisi di N dan ada sisa gelinding kan ya? Iya, ngelinding. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tujuannya apa? Ya, dia biar nggak ende kok. Dia nggak injek gas juga. Iya, biar nggak injek gas juga, iya benar. Lebih Susah hebat. juga, iya kan? Injek turunan, injek gas. Kenceng Sebenarnya kan banget. masuk D, lepas rem pelan-pelan kan
kan mobil Masih bisa gelendeng. sih. Oh gelendeng lagi, gelinding. Gelinding. Oke aja ya berarti ya kok ya. Ini nggak ada masalah sebenarnya. Oke, next ya dari @endramando2531 #obsesi Mas Arya dan Ko Freddy. Minta masukannya kalau rekomendasi supaya akselerasi lebih ringan tanpa harus modif permesinan yang ekstrim karena mobil daily use. Contohnya ganti light pulley atau ganti coil racing, pasang volt stabilizer atau yang lain. Tujuannya supaya CVT lebih awet dan bisa dapat akselerasi yang lebih ringan. Terima kasih. Nggak ngaruh Pak kalau buat transmisi Pak, karena baik lagi transmisi itu sebenarnya cuma penggerak ya kok ya. Sebenarnya kalau mau supaya tenaga lebih enteng dan lain-lain, karena faktornya nanti kan dia nggak butuh effort lebih untuk injek gas karena mobil larinya ringan. BBM juga pasti lebih irit karena gas toil sedikit mobil udah ngacir gitu kan. Nah ini sebenarnya nggak ada salahnya mau contoh misalnya ganti light pulley, ganti coil racing. Kalau volt stabilizer ini sebenarnya sugesti. Sugesti apa? Ada yang ngomong tarikan jadi lebih enteng. Menurut gue ini sugesti, karena apa? Nggak bisa diukur. Yang pasti volt stabilizer ini arus kelistrikan lu jadi semakin stabil. Dan otomatis efeknya aki lu jadi lebih awet. Kalau itu betul, itu gue percaya tuh. Tapi kalau bikin tenaga jadi tambah segala macem, saya nggak gitu percaya. Lebih better lu pakai kabel ground yang gede, yang tebel, lebih bagus. Cuma kalau mau tenaga lebih enteng, contoh kayak tadi ganti LED pulley segala macam itu nggak ada salahnya. Coba pakai filter udara racing. Nah iya. Ya kan? Karena apa? Lu kalau logikanya kalau mobil sistem udaranya kan butuh pembakaran itu udara, api, sama bensin. Kalau lu udara pasokannya bagus, lancar, filter lu nggak mampet gitu, mobil pasti terasa lebih enteng. Lu bayangin, lu coba filter udara lu udah jelek, udah buntu, mobil lu pasti lebih boros, lebih berat. Iya. Dibanding filter udara mesin lu masih bersih, masih sehat, lari lu lebih enteng udah pasti. Terus kondisi busi juga pengaruh, makanya hal-hal yang kayak gini nih dibilang kan nggak ekstrim kan? Iya, simple tapi bisa ada efek. ngasih efek. Iya, Nah, tapi ada efek. Kemana aku lagi nyoba kabel busi cuma ganti 1 biji, Ternyata mobil jadi boros. Karena gitu-gitu juga aku baru tahu bisa ngefek. Oke, next ya kok. Dari @iwayanggovina2795 #obsesi. Mau nanya dong, mau bingung. Kok mau bingung sih? Mau bingung. Mau ambil mobil Terios atau Xenia? Nggak masalah sih RWD atau FWD. Yang penting pengennya nyaman dan transmisinya awet. Bagusan mana ya? Ya, dari segi kenyamanan dan kawetan. Kok dia bilang ini ya? Mau bingung. mau nanya dong, Mau bingung. mau ambil mobil Terios atau Xenia. Berarti ini Baru ini. fansnya Daihatsu. Opsinya coba Daihatsu. Oh iya, Terios Daihatsu ya. Oke, nggak ada masalah. Mau Daihatsu, mau Toyota, sebenarnya brand ini bandel. Ah iya, tapi tetap single VVT tetap di hati kok. Ini baru atau mobil second sih? Kayaknya sih baru kok. Gini, kalau mau ambil Terios, kalau boleh saran, jangan ngambil yang Konde. Kenapa kok? Nggak enak yang Oh. Konde, mendingan ambil yang setelahnya. Tapi problemnya dual VVTi. Iya. Kenapa problemnya dual VVTi? Dual VVTi kalau sekalinya problem, sekalinya rusak, body valve-nya rada mahal. Mehong. Dan carinya agak susah. Betul. Kalau Terios Konde mungkin lebih awet, lebih bandel, iya, ya kan? Tapi nggak nyaman. Tapi kalau fans garis keras yang mobil ras Terios yang Konde ini ngomong selalu punya dia yang paling bagus. Anjay. Kecap dia paling manis, ya nggak? Tapi gue pernah punya mobil ini, Nggak ini terus terang nggak enak, nggak nyaman. Kalau di sini ngomong bagusan mana dari segi kenyamanan dan keawetan, ya itu udah pasti. Kalau Terios Konde mah kagak nyaman. Iya. Mending Xenia kemana-mana, udah gitu Iya, aja. iya. Ya, tapi kalau ngambilnya Terios yang all new, yang dual VVTi, jauh lebih better ya kan. Lebih oke lah. Lebih tinggi, Lebih nyaman. lebih tinggi juga kan dibanding Xenia kan. Nggak ada Fortuner masalah. Mini. Intinya kalau ngambilnya Terios Konde ya udah agak nggak nyaman menurut gua ya. Tapi kalau selera ya sudah pilihan masing-masing. Betul. Sesuaiin budget aja ya kan. Mau Xenia, mau Terios, mah Matic-nya mah sama. Iya. Mesinnya ya mirip-mirip lah. Beda kubikasi aja. Tapi Xenia ada yang cenggol kok, ada yang 1,5. Oke. Kalau Terios 1.5 atau 1.3? 1,5. 1.5. Oke ya, next ya kok ya. Next. Nah ini pertanyaan kedua dari @yuda Krisna Jaya #obsesi. Salam Ko Freddy dan Bang Arya. Bahas fitur auto hold dong.
kadang sering nyamannya pakai fitur ini tinggal gas rem doang. Kalau berhenti lama pas lampu merah atau pas macet agak lama, transmisi tetap di posisi D. Apakah kondisi ini aman buat transmisi? Terima kasih. Kalau dengan pertanyaan ini aman atau nggak aman, oke? Memang fitur itu sejenis hack di transmisi, ya kan? Auto hold itu sebenarnya fitur hack. Jadi nyaman sih nyaman, aman ya sebenarnya aman. Oke, nggak ada masalah di situ. Fitur itu memang diciptain untuk bantu memudahkan manusia. Karena manusia semakin dimanjakan Ya benar, oleh semakin fitur-fitur, semakin males jadi manusia, ya kan? Auto hold itu yang mana sih? Yang ini kan? Itu loh. Selain EPB kan ada satu lagi hold. Oh, iya. Jadi kalau lu injek rem, sudah sampai mobil berhenti, lu lepas rem, mobil itu nggak gerak walaupun masih di D. Iya. Karena brake hold-nya itu aktif. Aha. Nah, cara rilisnya gimana? Lu injek gas aja, nanti mobil itu lepas sendiri lagi. remnya, Oh, jalan oke, lagi. oke. Nah, jadi lu tetap anteng di D terus. Iya benar. Lu berapa kali kan bawa HRV, tapi lu nggak pernah pakai ya fitur itu ya? Nggak pernah pakai. Kan ada di HRV. Karena ya udah kalau lampu merah di N aja gitu. Ya sama karena aku. memang jarang diaktifin, banyak yang nggak aktifin. Macet juga ya udah kan cuma ini doang nih yang gerak kayak kaki doang kan. Iya, tapi sebenarnya itu ya nggak apa-apa, aman buat transmisi, aman. Ya itu fitur itu hack gitu, Iya benar. nge-hack. Memang itu fitur. Si transmisi ya kan. Di transmisi CVT itu nggak apa-apa. Di D tahan rem itu sebenarnya nggak ada masalah. Yang jadi problem tuh kalau di transmisi AT lebih cepat panas. Karena pompa Matic itu dia kerja terus nekan terus. Tapi kalau di transmisi CVT itu sebenarnya dia kalau udah nggak diinjek gas, diinjek rem, dia udah cut. Ada pemutusnya kayak semacam pemutusnya. Oke. Jadi dia udah nggak connect tuh. Powernya udah dilepas ya, Iya, rilis. udah nggak connect. Jadi sebenarnya nggak apa-apa. Kalau di AT memang kurang bagus, kalau di D tahan rem terus karena itu memang sebenarnya pompanya kan kerja neken oli terus tuh. Harusnya jalan. Tapi kalau di transmisi CVT nggak apa-apa. Oke, next. Last one guys. Dari @Andri Yusak 4400. Hashtag obsesi. Nanya dong Mang Arya dan Ko Freddy. Kenapa kebanyakan installation CVT external cooler itu dengan mengganti cooler bawaan alias tidak menggunakan coolant lagi? Oh ya betul. Kenapa tidak dipasang secara seri? Jadi cooler eksternal yang baru sebagai support dari yang sekarang, Paham bukan maksudnya, menggantikan. Terima kasih. Lu paham nggak maksud dia? Ntar, baca lagi sekali lagi ya. Kebanyakan installation Ngopi dulu nih. CVT external cooler Paham nggak lu? Bingung nggak lu? Bingung nggak? Jadi gini maksud dia, kalau dibuat sebagai tambahan seri, itu sebagai support untuk yang baru. Maksud dia gini, cooler yang ada itu ditambah lagi cooler yang di depan. Oh iya. Eksternal. Ha. Oke, coolernya pendinginannya ditambah sekali lagi. Ah. Tapi cooler lamanya tetap berfungsi. Nyambung nggak maksudnya? Iya nyambung. Tapi kalau kayak gitu kan nggak ketemu. Itu sebenarnya bisa. Iya bisa. Bisa, nggak ada salahnya. Itu sebenarnya bisa. Cuma, nih, kalau kita tetap pertahanin cooler lama, oke? Cooler lama ini sewaktu-waktu dia bisa jebol. Oh iya. Kalau ini udah jebol, lu mau pakai cooler tambahan yang di depan, ya bakal nyampur tetap. Iya. Ya nggak? Karena problemnya ada di cooler lama, jebol. Yang dimaksud dia ini seri atau support ya dari yang lama. Itu sekarang dipakai di mobil gua tuh. Matic pendinginannya lewat radiator. Iya. Innova. Masuk dari radiator bawah. Outnya innya tetap masuk. Outnya tuh harusnya langsung ke transmisi. Tapi ini ke cooler dulu Tapi ya. ini masuknya ke Radiator cooler tambah dulu. Ah. Dari cooler itu didinginin lagi, baru Masuk ada transmisi. outnya ini baru masuk ke transmisi. Oh iya. Nah ini support dengan yang ada. Iya. Kalau kita pakai cooler yang di depan tambahan, tapi yang lama kita nggak mau pakai, itu bisa. Berarti dari transmisi input langsung masuk ke cooler, Tambahan. output langsung masuk ke transmisi. Transmisi ya. Yang bawah, yang di radiator itu di bypass. Iya nggak dipakai lah ini. Nggak dipakai. Nah, kalau sekarang punya gue jadi double pendinginannya. Oke. Nah, cuma jeleknya apa kalau double gini? Kalau radiatornya jebol, Tetap nyampur. nyampur. Iya. Nah, kalau kita buat pendinginan coolernya itu dipisah, nggak gabung dengan yang lama, Iya. itu nggak akan pernah ada cerita nyampur. Iya. Karena udah nggak pakai air radiator. Mandiri. Karena nggak pakai air cooler lagi Iya, untuk pendinginan. benar.
karena benar-benar pakai bantuan angin, dibuat mandiri. Nah itu nggak akan pernah cerita nyampur lagi nih. Benar. Tapi kalau lu masih pakai yang lama, pertahanin yang lama, tapi lu tambah yang baru, misalnya universal cooler, boleh pendinginannya jadi double dari Iya. coolant ada pendinginan, Dari tambahan walaupun coolant juga. itu sebenarnya panas. Iya, suhu kerja. Ya, tapi dibantu lagi dengan angin. Iya. Cuma jeleknya bisa nyampur ya. Tetap bisa rusak. Ya kalau Tetap jebol. bisa jebol. Ha. Tapi kalau pakai yang baru dibuat mandiri, ya nggak akan ada cerita nyampur kan? Iya. Setuju nggak? Benar. Betul kan? Nah, ini lebih gampang diterimanya. Oke, nah berarti udah habis ya, Kok ya? Habis dah. Alhamdulillah guys, pertanyaannya sudah habis untuk obsesi episode 82 ini. Jadi buat teman-teman yang punya kendala serupa, bolehlah tulis di kolom komentar ya. Kalau Yang teman-teman cooler ini kasih jadi pemenang dong, bagus nih. Oke, berarti untuk episode 82 ya guys. Langsung kita umumin aja untuk Bapak siapa namanya. Buat @andriusak 4400 ini boleh langsung hubungin admin, berarti untuk episode 82 Nanti kita ingetin ini Kira juga, ingetin ada Kira. iya. Udahlah, paling segitu aja guys untuk video kali ini. Kalau kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa like, comment, subscribe itu udah mau transmisi, dan juga jangan lupa follow Instagram dan TikTok kita udah mau transmisi. Udah transmisi Dokter Diabetik. Domo Transmisi, dokternya Metik.